Apa KPI untuk admin? Tonton selengkapnya supaya kamu bisa tahu cara memonitor kinerja admin kamu dengan lebih objektif. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sep. Kali ini ada yang nanya ke gua, Kak, apa sih KPI untuk admin? Yang kerjaannya itu adalah bikin report, lalu mengurus surat menyurat, dan sebagainya. Memang hal ini wajar kalau kita bingung, karena admin biasanya kerjaannya campur-campur, ya banyak sekali jenis pekerjaan yang dilakukan, dan bahkan di beberapa perusahaan adminnya ini jadi admin bersama, admin untuk seluruh divisi. Nah, kalau admin ini tidak diukur dengan suatu pengukuran yang objektif, maka ya kasihan juga dong. Dia udah kerja capek-capek, tapi dia juga nggak tahu saya ini dinilai baik atau tidaknya karena apa. Nah, ini adalah ide beberapa KPI yang bisa kamu terapkan untuk admin kamu. Yang pertama adalah bikin sebuah survei kepuasan tentang pelayanan si admin ini. Misalkan surveinya itu dilakukan setiap 1 kuartal 1 kali. Pertanyaan surveinya bikin aja yang sederhana. Misalkan menurut teman-teman semua seberapa cepat respon dari pekerjaan atau dari admin tersebut. Ya, bisa dilihat dari responsnya, bisa dilihat dari seberapa inisiatifnya, atau bisa dilihat juga dari seberapa ketelitiannya dan sebagainya. Nah, bentuknya ini adalah survei kepuasan. Oke. Nah, dari survei kepuasan ini kan jadinya kita bisa mengkuantify. Kita jadi punya angka. Misalnya survei kepuasan itu ada 3 pertanyaan, di mana masing-masing pertanyaan punya 5 skala. Misalnya. Nah, berarti kan kita bisa lihat gitu ya, nilainya dia berapa dari skala 1 sampai skala 5. Nah, dengan demikian kita pun juga jadi lebih enak untuk memberikan feedback. Misalnya, oke, menurut survei kepuasan ini ternyata skala kamu yang paling rendah itu didapatkan dari segi ketelitian. Nah, berarti difokuskanlah untuk mengembangkan dari segi ketelitiannya. Oke, itu yang pertama ya, yaitu dari survei kepuasan. Yang kedua, KPI-nya juga bisa berupa number of case atau jumlah kasus atau jumlah hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh admin tersebut. Kesalahan di sini artinya bisa banyak ya. Misalnya dia salah mengirimkan surat, atau dia salah membuat schedule, atau dia salah membuat laporan, dan seterusnya. Nah, ini kan kita bisa menghitung gitu, dalam 1 kuartal ini ada berapa hal yang tidak diinginkan terjadi karena ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh admin ini. Yang ketiga adalah ketepatan waktu dalam memberikan laporan. Kalau admin ini memang banyak fungsinya untuk memberikan laporan-laporan, maka ini bisa dijadikan KPI. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah misalkan di setiap kuartal ada 4 laporan penting yang harus dia laporkan. Nah, kita bisa hitung dari 4 laporan ini berapa banyak yang dilaporkan dengan on time. Misalkan hanya 3 yang on time, 1 tidak on time. Berarti kan nilainya adalah 3 dibanding 4. Nah, dan seterusnya. Nah, ini adalah 3 contoh KPI yang bisa kamu terapkan kepada admin kamu. Kalau masih bingung, langsung aja tanya di komen, atau DM ke fprojecthr, atau DM ke saya langsung juga nggak apa-apa, @samuelamarta. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, dan share video ini kepada admin-admin yang membutuhkan, kepada bos-bos admin yang membutuhkan. Oke, see ya!